Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 untuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 11 akan menjawab 4 pertanyaan untuk memenuhi mata kuliah ujian akhir semester. Jadi, dimulai dengan saya sendiri, yakni perkenalkan, nama saya Altaira Pramesti Kuncoro dengan NIM 202518800088. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu agama Islam memberi tuntutan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara elegan. Dalam istilah populernya disebut dengan masyarakat madani. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Jelaskan untuk pertanyaan poin A. Masyarakat madani sendiri adalah suatu tatanan masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Nah, istilah ini berasal dari kata Madinah atau kota dan Madaniyah yaitu peradaban, yang merujuk pada pola kehidupan sosial yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah. Dalam konteks modern, masyarakat madani dicirikan oleh adanya kemandirian warga negara dalam berinteraksi dengan negara, penegakan hukum yang stabil dan adil, serta adanya ruang publik yang bebas dan demokratis. Untuk pertanyaan nomor B, yaitu salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Apa maksudnya? Jelaskan jawabannya. Untuk poin B, jawabannya yaitu karakter tolong-menolong atau ta'awun dalam masyarakat madani bermakna adanya solidaritas sosial yang kuat berdasarkan prinsip kebajikan dan ketakwaan, bukan atas dasar kepentingan kelompok atau sentimen negatif. Hal ini berarti setiap elemen masyarakat memiliki kesadaran moral untuk membantu mereka yang lemah, berbagi beban dalam mengatasi persoalan publik, serta bekerja sama dalam membangun kemajuan bersama tanpa memandang perbedaan latar belakang suku maupun agama. Selanjutnya untuk soal nomor 1 akan dilanjutkan oleh rekan saya Rani Ibnati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Ibnati Muyasara dengan NIM terakhir 140. Jadi di sini saya akan menjawab UAS AIK nomor 1. Jadi yang pertama 1A, apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Masyarakat madani adalah konsep masyarakat ideal dalam perspektif Islam yang berlandaskan pada nilai-nilai keimanan, keadilan, kemanusiaan, hukum, dan akhlak yang mulia, di mana setiap anggota masyarakat hidup secara beradab, demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta taat pada aturan dan hukum. Jadi istilah masyarakat madani itu merujuk pada masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah, yang ditandai oleh kehidupan sosial yang harmonis, toleran, dan menjunjung tinggi persamaan derajat tanpa membedakan suku, ras, maupun agama. Lalu yang kedua, yang B, salah satu karakter masyarakat madani adalah tumbuhnya rasa tolong-menolong. Apa maksudnya? Jelaskan. Tolong-menolong dalam masyarakat madani itu bermakna sikap saling membantu antar anggota masyarakat dalam kebaikan dan kemaslahatan bersama, bukan dalam perubahan yang merugikan atau melanggar norma. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 2, di mana dalam konteks masyarakat madani ini tolong-menolong itu mencerminkan kepedulian sosial, empati, dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sikap ini tampak dalam membantu sesama yang mengalami kesulitan ekonomi, sosial, pendidikan, maupun bencana tanpa memandang latar belakang suku, agama, ataupun sosial. Dengan tumbuhnya budaya tolong-menolong, masyarakat madani ini kuat, solid, dan harmonis sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Amelia Putri dengan NIM 202518800124. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu pertanyaan nomor 2. Islam dan peradaban adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan peradaban, tetapi Islam menghasilkan peradaban. Keduanya saling memengaruhi. A. Apa fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia? Jelaskan.
Jadi agama Islam itu berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Melalui ajarannya, Islam membimbing manusia agar memiliki akhlak mulia seperti jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab. Selain itu, Islam memberi makna dan tujuan hidup bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Islam juga mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, berpikir kritis, dan mengembangkan pengetahuan sehingga kehidupan manusia menjadi lebih terarah, seimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk yang B, buatlah narasi contoh tentang peradaban yang dihasilkan oleh Islam. Nilai-nilai Islam telah melahirkan peradaban besar dalam sejarah manusia. Pada masa keemasan Islam, umat Islam membangun pusat-pusat ilmu pengetahuan yang menjadi rujukan dunia. Di Baghdad berdiri Baitul Hikmah, tempat para ilmuwan mengembangkan ilmu kedokteran, matematika, astronomi, dan sains lainnya. Di wilayah Andalusia, kota Cordoba, berkembang menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan diskusi ilmiah. Masyarakat hidup dengan menjunjung nilai keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap ilmu. Peradaban Islam juga tampak dalam pembangunan rumah sakit, sistem pendidikan, tata kota, serta arsitektur yang indah dan fungsional. Semua kemajuan ini lahir dari ajaran Islam yang mendorong manusia untuk berilmu, berakhlak, dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Zaskia Mutia Rosa dengan NIM 20251880056. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang nomor 2. Islam dan peradaban adalah dua kata yang berbeda. Islam bukan peradaban, tetapi Islam menghasilkan peradaban, tetap keduanya saling mempengaruhi. Untuk poin A, apa fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia? Tolong jelaskan. Poin B, buatlah narasi contoh tentang peradaban yang dihasilkan oleh Islam. Untuk pada poin pertama itu, yaitu poin A, fungsi agama Islam dalam kehidupan manusia. Agama Islam berfungsi sebagai pedoman hidup yang memberi makna dan tujuan keberadaan manusia, mengarahkan perilaku melalui nilai moral dan etika seperti keadilan, tanggung jawab, dan amanah, serta mengatur kehidupan sosial agar tercipta keteraturan dan kesejahteraan bersama. Selain itu, Islam mendorong penggunaan akal dan pencarian ilmu sehingga manusia berkembang secara spiritual, intelektual, dan sosial. Untuk poin B itu, narasi contoh peradaban yang dihasilkan oleh Islam itu, ketika nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat, lahirlah peradaban yang maju. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, ajaran Islam yang menekankan pentingnya ilmu dan akal mendorong berkembangnya pusat-pusat pengetahuan seperti Baghdad. Di kota ini, ilmu dari berbagai peradaban diterjemahkan dan dikembangkan, melahirkan kemajuan dalam bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Selain kemajuan ilmu, Islam juga membentuk tatanan sosial melalui sistem zakat, wakaf, dan lembaga pendidikan, serta rumah sakit, sehingga peradaban Islam berkembang tidak hanya secara intelektual saja, tetapi juga dalam keadilan dan kesejahteraan sosial. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ibrahim Ramadan Wemahing dengan NIM 20251880060. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3 bagian A, yang dimana pertanyaannya itu adalah bacalah ayat suci Al-Quran surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5 secara tartil atau fasih, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dimana artinya yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bagian B-nya yaitu pertanyaan terkait buatlah narasi contoh kasus terhadap ayat Al-Quran yang berkaitan dengan integrasi antara iman, ilmu, serta amal. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya
Sebagai mahasiswa kedokteran, setiap memulai aktivitas belajarnya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, karena kita harus menyadari bahwasanya kemampuan berpikir dan menuntut ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat yang secara tidak langsung tanpa kita sadari. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5, belajar dengan sungguh-sungguh dengan cara apa? Membaca, Iqra. Allah itu memerintahkan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra, bacalah. Membaca buku, meneliti, jurnal, dan mencatat ilmu yang diperoleh. Artinya ketika ada materi, kita harus mencatat ilmu tersebut. Karena perumpamaan itu seperti hewan buruan. Hewan buruan kalau kita tidak menelitinya dengan baik, maka akan sulit untuk ditangkap. Karena ilmu itu sebagai wujud pelaksanaan dengan Iqra, alladzi 'allama bil qalam, dengan suatu pena atau pensil ataupun pulpen. Ilmu yang kita dapatkan tidak berhenti pada pemahaman secara teoritis, akan tetapi harus kita terapkan dan kita praktikkan nyata dengan memberikan pelayanan yang baik, jujur, penuh dengan rasa empati dan profesional dalam melakukan segala hal. Dengan demikian, keimanan mendorong semangat menuntut ilmu, ilmunya membimbing tindakannya, dan amalnya menjadi bukti nyata integritas antara iman, ilmu, dan amal, sebagaimana nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-A'laq ayat 1 sampai 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahran Mustafa dengan NIM 20251880129129. Saya akan menjawab soal nomor 4 bagian A dan juga bagian B. Yang pertama yaitu bagian A. Jujur berarti berkata yang benar yang bersesuaian antara lisan dan apa yang ada di dalam hati. Jujur juga secara bahasa dapat berarti perkataan yang sesuai dengan realita dan hakikat sebenarnya. Kebalikan jujur itulah yang disebut dengan dusta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 119, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Selanjutnya yaitu amanah. Lawan dari amanah adalah khianat, yang merupakan salah satu ciri kemunafikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya yaitu soal bagian B. Maksud dari isi soal tersebut adalah jika seseorang menanam kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan pula, dan jika seseorang menanam kejelekan, maka ia akan menuai hasil yang jelek pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufatul Atfalaili dengan NIM 202518880012. Baik, di sini saya akan menjawab soalan nomor 4. Soalnya yang dimana manusia yang utama, khairah ummah, adalah manusia yang memiliki pemahaman ajaran agama Islam secara benar, mempunyai integritas yang tinggi, terutama nilai-nilai amanah dan kejujuran. Yang A, jelaskan pandangan Islam tentang amanah dan kejujuran disertai dalil ayat Al-Quran. Di sini jawabannya, amanah dalam Islam adalah tanggung jawab yang wajib ditunaikan dengan benar, baik kepada Allah maupun sesama manusia. Amanah merupakan ciri orang beriman dan diperintahkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basyira, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan juga Quran surat An-Anfal ayat 27 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan kejujuran adalah kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan niat. Islam menempatkan kejujuran sebagai dasar akhlak dan jalan menuju ketakwaan, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang bunyinya Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Untuk soalan yang B, ada pepatah yang mengatakan, tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan. Jelaskan maksud ungkapan ini. Baik, jawabannya di sini ungkapan tanamlah kejujuran, pasti engkau akan menuai kepercayaan bermakna bahwa kejujuran yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan kepercayaan dari orang lain. Kepercayaan tidak muncul seketika, tetapi tumbuh dari sikap jujur yang terus dijaga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.